Selamat pagi adik-adik kami. Pada saat ini Ibu akan kembali melanjutkan materi kita mengenai jurnal penyesuaian. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari AJP mulai dari perlengkapan, kemudian yang dibayar di muka. Nah, untuk yang dibayar di muka ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode harta dan yang kedua adalah metode beban. Nah, Ibu akan lanjutkan kembali mulai dari metode beban sampai dengan piutang tak tertagih. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Bagian B adalah metode beban. Jurnal untuk menggunakan metode beban, di sebelah debit adalah titik-titik dibayar di muka dan di sebelah kredit adalah beban. Apa nama bebannya kita catatkan di sana. Tetapi yang dicatat di sini adalah sebesar yang belum terlampaui atau yang belum kadaluarsa. Sebagai contoh, Tuan Roni sebagai pemilik bengkel motor Golden menyewa gedung mulai 1 Oktober 2012 dari PT Berdikari untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Pembayaran dilakukan di muka per 1 Oktober. Buatlah jurnal penyesuaiannya dengan menggunakan A. Metode harta, B. Metode beban. Nah, di sini kalau dia menggunakan metode harta, ketika kita misalnya menjurnal jurnal umum, menggunakan metode harta kan di sebelah debit itu sewa dibayar di muka dan di sebelah kredit adalah kas. Kemudian ketika kita buat AJP-nya, yang sewa dibayar di muka tadi di sebelah debit menjadi di sebelah kredit. Maka yang di debit adalah beban sewa sebesar yang sudah dijalani. Berapa bulan yang sudah dijalani kita hitung ya. 12 juta tadi itu untuk 1 tahun, berarti kalau per bulan adalah 1 juta rupiah. Dia dimulai bulan Oktober. Oktober, November, Desember sama dengan 3 bulan. 3 dikali 1 juta rupiah sebesar 3 juta rupiah. Itulah yang kita catatkan di nilai untuk metode harta. Nah, yang kedua adalah menggunakan metode beban. Menggunakan metode beban, sebelumnya kan jurnal umumnya di sebelah debit adalah beban sewa dan di kredit adalah kas. Maka ketika kita membuat AJP-nya yang tadinya beban sewa di debit menjadi di kredit, maka yang di debit adalah sewa dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang belum dijalani. Berapa bulan lagi yang belum dijalani? Adalah 9 bulan. Karena tadi kan yang sudah dijalani 3 bulan. Berarti yang belum tinggal 9 bulan. Nah, 9 bulan kali 1 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Nah, bila nanti ada soal apakah kedua metode ini dipakai, tidak. Kita menggunakan salah satu metode. Bagaimana cara kita mengenali menggunakan metode harta atau menggunakan metode beban? Caranya adalah bila di neraca saldo dia ditulis dengan beban sewa, maka dia menggunakan metode beban. Tetapi kalau di neraca saldo dituliskan sewa dibayar di muka, berarti kita menggunakan metode harta. Ketiga adalah pendapatan diterima di muka atau deferred unearned revenue. Pendapatan diterima di muka itu sama dengan utang pendapatan. Pendapatan yang sudah diterima tetapi perusahaan belum memberikan produk atau jasanya kepada pelanggan atau konsumen. Pada akhir periode, diperlukan jurnal penyesuaian untuk menentukan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan dan pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode utang atau kewajiban. Menggunakan metode utang atau kewajiban, di debit adalah titik-titik diterima di muka dan di sebelah kredit adalah pendapatan. Kita tuliskan apa nama pendapatannya. Tetapi yang dicatat di sini adalah sebesar yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa.